Ya, saya ucapkan dulu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, perkenalkan, saya Made Widado, termasuk tokoh adat, sejarawan di Banyuwangi, khususnya di Desa Patoman. Kami akan menjelaskan tentang asal-usul orang Bali yang berada di Patoman, khususnya Kecamatan Blimbing Sari sekarang di Kabupaten Banyuwangi. Nah, awal perjalanan leluhur kami ini pada waktu terjadinya perang di Belambangan yang terjadi pada tahun 1764, yaitu Perang Agung Wilis. Nah, dari situlah Pangeran Mas Wilis ini meminta bantuan kepada Kerajaan Mengwi yang ada di Bali. Nah, sehingga beliau minta bantuan ini, dikirimlah beberapa prajurit untuk membantu terjadinya perang di Belambangan melawan POC. Nah, maka prajurit-prajurit dari Mengwi yang dikirim oleh Kerajaan Mengwi ini mendaratlah di bandar, ya, di daerah Banyualit di situ. Nah, dari situlah peperangan itu terjadi antara prajurit-prajurit Kerajaan Mengwi yang membantu perang di Belambangan ini bergabung dengan prajurit-prajuritnya Pangeran Mas Wilis. Ini terjadi peperangan besar di Banyualit. Nah, singkat cerita perjalanan leluhur ini, maka peperangan yang dari awal peperangan itu sehingga berakhirlah pada tahun 1771 sampai 1772 terjadinya perang Puputan Bayu. Nah, kerajaan Belambangan ini runtuh ke tangan POC, maka sebagian prajurit-prajurit yang dari Kerajaan Mengwi ini beliau pulang ke Bali, dan sebagian tinggal di sini. Salah satunya yang tinggal di sini adalah leluhur saya. Beliau ini bergelar Singo Bali dan bertempat tinggal di sekarang ada di kota, yaitu di Kampung Bali, Banyuwangi. Nah, dari perjalanan itulah leluhur saya termasuk dari beliau, keturunan beliau ini saya garis ketujuh, keturunan dari Singo Bali itu. Nah, perjalanan beliau pada tahun 1839 karena beliau bertempat tinggal di Kampung Bali, juga beranak pinang di sana, sudah menurunkan beberapa keturunan. Nah, sehingga pada tahun 1839 ini beliau hijrahlah ke daerah Banyualit. Nah, dengan hijrahnya itu beliau ini tidak lain adalah bekerja ikut Belanda membabat sebuah lahan perkebunan tebu di daerah Kabat. Nah, awalnya beliau itu bekerja di Belanda, lama ikut Belanda lama-lama karena jauh jaraknya antara Kabat atau Banyualit ini ke Banyuwangi ini, maka beliau ini membabatlah sebuah lahan di Banyualit itu. Nah, lahan yang dibabat inilah beliau namakan dulu namanya patokan. Patokan itu adalah dibuatlah semacam patok dulu, ya, dari batu atau dari apa. Nah, maka lama-lama patokan-patokan inilah hilang, kata patokan hilang, menjadi nama Patoman. Nah, dari Patoman ini beberapa etnis pun juga bermunculan di sini. Ada juga Jawa, ada juga Madura, ada juga Osing dan sebagainya. Nah, dari situlah perjalanan leluhur kami ini yang berada di Patoman hingga sekarang, beranak pinang hingga sekarang ini, yang kurang lebih sekarang ini 350 kakak. Nah, dari 350 kakak memang ada sebagian penduduk Patoman ini yang datang itu dari Bali. Ada 3 tahap. Yang pertama itu cikal bakalnya, yaitu terjadinya peperangan itu di Belambangan. Yang kedua ini terjadinya Gunung Agung meletus yang kedua kali, kurang lebih sekitar pada tahun 1820-an.
Nah, banyaklah saudara-saudara yang dari Bali ini hijrah, mengungsi dari Bali ini. Ada yang juga dari Karangasem, ada yang juga dari Kelungkung dan sebagainya. Nah, untuk perjalanan itu maka bertambahlah penduduk yang ada di Patoman ini. Dan yang ketiga, ini terjadinya juga sama Gunung Agung meletus yang ketiga kali, yaitu pada tahun 1963. Maka banyaklah penduduk-penduduk yang dari Bali itu mengungsi di sini hingga sekarang ini. Tetapi banyak juga nih, ada yang pada tahun 1820-an ini Gunung Agung meletus dua kali ini, sebagian juga tinggal di Patoman, sebagian juga ada tinggal di daerah Watugebo, yaitu di sekarang namanya Dusun Amertasari Gelondong. Itu juga ada orang Bali juga di situ. Nah, dari beberapa istilahnya perjalanan leluhur tadi itu terdiri dari beberapa elemen ya, tiga jadwal lah ya. Yang pertama itu cikal bakalnya itu membantu peperangan, dan yang kedua itu terjadinya Gunung Agung meletus dan pada tahun 1820-an, dan yang terakhir ini adalah juga sama Gunung Agung meletus yang ketiga, yaitu 1963. Nah, disinilah penduduk Patoman dan Gelondong ini bertambah, sehingga di sini ada dua banjar. Yang pertama itu adalah Banjar Patoman, Dusun Patoman Tengah, Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, dan yang kedua ini ada di Desa Watugebo, Dusun Amertasari. Bayangan kita bahwa Bali yang ada di bumi Belambangan ini memang sudah lama, artinya bukan kita di sini ini menjadikan orang Bali di sini ini sebagai orang pelarian dari Bali, bukan ya. Kebanyakan orang-orang nggak paham ini pelarian dari Bali, bukan. Ini saya jelaskan sekali lagi bahwa orang Bali yang ada di sini ini adalah tidak lain adalah membantu terjadinya peperangan yang ada di bumi Patoman ini. Dan leluhur kami pun juga tidak meninggalkan adat, tradisi, budaya yang dibawa sampai sekarang ini, yang anak cucunya ini meneruskan apa yang sudah ditinggalkan, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kami tentang adat, tradisi, dan budaya. Karena budaya yang utama di sini adalah satu, bagaimana cara kita berinteraksi kepada saudara-saudara kita selain Hindu atau selain orang Bali. Karena di sini leluhur kami ini mencanangkan memberikan ajaran yang disebut dengan Trihitakarana. Trihitakarana itu yang pertama adalah hubungan manusia kepada Sang Maha Pencipta, dan hubungan manusia kepada manusia, dan hubungan manusia kepada alam. Nah, disinilah leluhur kami ini memberikan suatu ajaran tadi itu tentang Trihitakarana tadi itu. Maka dengan adat, tradisi, dan budaya yang berbeda-beda yang ada di Patoman, termasuk ada adat Maduranya, adat Usingnya, juga adat Jawanya dan sebagainya ya. Ini sangat eksis sekali ya, sangat eksis sekali, dan tidak ada istilahnya saling menjatuhkan, tidak ada. Malah disinilah ketentraman yang sangat luar biasa, toleransinya yang begitu tinggi. Nah, sehingga teman-teman ini juga dulu ya, EPK Banyuwangi yang dipimpin oleh Bapak Miskawi tadi ini menyeleksi tentang apa Desa Patoman ini, keunikan apa yang ada di Desa Patoman ini. Nah, ternyata dari teman-teman EPK yang dipimpin oleh ketuanya waktu itu Bapak Miskawi itu mencanangkanlah sebuah desa yang disebut dengan menjadikan Desa Patoman ini sebagai desa kebangsaan. Karena apa? Karena dilihat dari struktural, terutama dari umat-umat yang ada di sini ya. Umat-umat yang ada di sini sangat luar biasa sekali toleransinya, karena di sini adatnya, di samping adatnya dan budayanya juga etnisnya pun berbeda-beda. Ada yang pertama sudah saya jelaskan tadi, ada Bali, ada Using, ada Jawa, ada Madura, juga ada etnis Cina. Ini sangat luar biasa sekali, dan itu bukan hanya baru sekarang ini sudah beratus-ratus tahun hubungan antara etnis yang ada di Patoman ini. Itulah yang disebut dengan apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kami dengan ajaran Trihitakarana tadi itu, memang memegang erat sekali
yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Sang Pencipta dan hubungan manusia kepada manusia dan hubungan manusia kepada alam itu. Sehingga apa yang dijadikan momen dasar utama, dasar pondasinya orang-orang Bali yang ada di Patoman, yaitulah ajaran yang ditinggalkan oleh leluhur itu tentang adat, tradisi dan budaya itu, hingga sampai anak turunnya sekarang ini masih menerapkan itu. Apalagi Patoman sekarang ini sudah dibentuk menjadi suatu desa yang sangat luar biasa, yaitu desa kebangsaan. Nah, setelah desa kebangsaan ini muncul, maka terbentuklah juga yang disebut dengan Kampung Pancasila, yang kebetulan juga disaksikan, dihadiri oleh waktu itu dari Bapak Jenderal, Bapak Tudung itu yang datang ke sini. Dan juga teman-teman dari EPK pun juga meresmikan istilahnya ikut di dalam istilahnya pembentukan di desa Kampung Pancasila itu sendiri. Nah, itulah perjalanan sedikit tentang adat, tradisi dan budaya dan toleransi yang sampai sekarang ini terbina dan terjadinya pembentukannya, yaitu desa kebangsaan dan Kampung Pancasila yang ada di Patoman, Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Sekian dari saya, Om. Santi Om.